Halo semua, perkenalkan nama saya Agil Prasetya. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta dengan jurusan Prodi Sistem Informasi. Untuk NIM saya 052045542. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari sebuah tugas mata kuliah pemrograman, yaitu algoritma dan pemrograman, di mana tugasnya itu sebagai berikut. Di sini ada tugas 1 yang dimana ditugaskan untuk membuat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseucode dalam kasus berikut. Dan berikut adalah contoh dari codingan dari pseucode dan flowchart di aplikasi Java. Dan berikut ini adalah dari contoh codingan dari tugas 1 tadi, Java, dalam bentuk Java, yang dimana kita awali dalam judul pemrograman ini adalah total gaji karyawan berdasarkan golongan karyawan ABC, jumlah lembur yang dikerjakan. Penjelasan kodenya, pada tahap awal ini kita memulai dengan mengimpor scanner dalam pustaka Java yang digunakan untuk membaca input pengguna keyboard tersebut. Dan yang selanjutnya, public class ini kita sesuaikan dengan nama dari file yang sudah kita buat tadi. Karena di sini saya untuk membuat tugas dari tugas algoritma dan pemrograman 1, maka saya namakan di sini tugas algoritma dan pemrograman 1. Di bawahnya kita mulai pemrograman, yaitu dengan public static void main. Selanjutnya di bawahnya dengan scanner input, baru sistem out print, yang dimana itu untuk menginput dan membaca data dari pengguna untuk menampilkan pesan agar pengguna untuk memasukkan nama seperti masukkan golongan A, B, atau C. Dengan char golongan input next line chart art. Di bawahnya selanjutnya sistem out print untuk memasukkan jam lemburnya dengan angka bulat. Baru kita masuk ke tahap bagian menginisialisasi variabel menyimpan gaji pokok dan gaji lembur dengan nilai awal 0. Setelah itu baru kita menentukan gaji pokok berdasarkan golongan-golongannya. Dalam kondisi di bawah ini, gaji pokok golongan A itu sebesar 500.000. Yang kita tulis di sini adalah if golongan A dan golongan A sama dengan gaji pokok itunya 5 juta. Di bawahnya else if golongan gaji B sama dengan gaji pokok itu 6.500.000. Else if golongan C gaji pokoknya itu 9.500.000. Dan di bawahnya kita tambahkan sistem out print untuk menghitung semuanya. Menghitung gaji lembur di bagian selanjutnya ini, menghitung gaji lembur berdasarkan jam lemburnya dengan kodenya sebagai berikut. If jam lembur 1, gaji lembur sama gaji pokok dikali 0,30 dan berikut sebagainya sampai ke gaji pokok gaji lembur. Else if sampai gaji lembur sama dengan gaji pokok
kelima yang dikalikan dengan 0,38. Menghitung total penghasilan. Dalam teks di bawah ini terdapat tulisan double total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, yang dimana tujuannya adalah menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur untuk mendapatkan total penghasilan karyawan tersebut. Untuk menampilkan hasilnya, kita perlu menuliskan teks sebagai berikut ini, yaitu sistem outprint, yang dimana di atas ini untuk menampilkan gaji pokok golongan karyawan, gaji pokok, terus gaji lembur dan total penghasilan. Dan yang terakhir adalah input close. Ini gunanya untuk menutup scanner untuk menghemat memori dan menandakan bahwa input tidak ada lagi yang digunakan. Contoh outputnya adalah sebagai berikut. Untuk awal kita compile dulu dari file ini dengan menggunakan kode javac, terus nama filenya, dengan diakhiri dengan titik Java, bertujuan untuk compile supaya filenya bisa terbaca di dalam sini. Jika sudah muncul seperti ini, baru kita masukkan teksnya seperti ini, Java, dan nama filenya tugas 1, tugas ADP 1 misal, enter. Nah, muncul seperti ini. Masukkan golongan, berarti kita yang diminta itu adalah untuk output golongan. Nah, misal saya ambil contoh output golongan dari A. Input golongan A itu adalah masukkan jam lembur yang ingin kita pilih tadi, misal jam lembur pertama, maka kita dengan cukup tuliskan kode tulisan teks nomor 1, lalu enter, maka nanti akan muncul seperti ini hasilnya. Golongan A, gaji pokoknya 5 juta, gaji lembur dan segala macamnya. Jadi untuk kesimpulan dari codingan berikut tadi adalah satu, untuk mengambil input golongan dan jam lembur. Yang kedua, menentukan gaji pokok sesuai golongan. Yang ketiga, menghitung tambahan lembur berdasarkan jam lembur. Dan yang keempat itu menampilkan total penghasilan karyawan. Baik, selanjutnya kita mulai lagi dengan pemrograman pseudocode-nya, yang dimana dengan tujuannya pseudocode ini digunakan untuk menghitung total penghasilan seorang karyawan berdasarkan golongan karyawan A, B, atau C dan jumlah jam lembur yang dilakukan. Di sini kita awali dengan teks start, tulisan start, yang dimana untuk menandakan awal pemrograman dimulai. Setelahnya di bawahnya input golongan tersebut untuk meminta pemrograman penggunanya untuk memasukkan golongan karyawan A, B, atau C untuk menentukan gaji pokok karyawan. Di bawahnya selanjutnya ada input jam lembur. Input jam lembur ini bertujuan untuk pengguna memasukkan jumlah jam lembur angka, misal 1-5, nilai gaji yang akan digunakan untuk menghitung tambahan gaji lembur. Nah, di bawahnya ini if golongan Aden gaji pokok sama dengan 5 juta ini,
bertujuan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang dimasukkan. Pemrograman menentukan gaji pokok tetap. Contoh, gaji pokok A itu sama dengan 5 juta, gaji pokok B-nya sama dengan 6.500.000 dan gaji pokok yang C itu 9.500.000. Di bagian bawahnya sini select cash jam lembur itu untuk menentukan gaji lembur, seperti halnya misal cash 1 jam lembur gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Struktur select cash ini digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan jumlah jam lembur. Contoh, jam lembur 1 jam dikalikan dengan 0,30, maka nanti akan muncul hasilnya. Dan struktur select cash ini digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan jumlah jam lembur dengan rumusnya seperti ini. Misal cash 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan dengan 0,30. Jika misalnya lembur ada 2 jam, maka 2 jam tersebut 2 jam lembur sama dengan gaji pokok dikalikan dengan 0,32 dari teks yang ada di dalam sini. Cash else berarti jika jam lembur tidak termasuk 1 sampai dengan 5, maka gaji lembur sama dengan 0. Total penghasilan. Untuk menghitung total penghasilan yang ada di bawah sini, dengan teks total penghasilan sama dengan total gaji pokok plus gaji lembur. Total penghasilan karyawan adalah penjumlahan antara gaji pokok dan gaji lembur. Dan untuk menampilkan hasilnya, kita perlu menuliskan dengan dengan output total penghasilan dan total penghasilan N. Kesimpulannya, pseudocode ini menggambarkan logika perhitungan gaji karyawan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Input data golongan dan jam lembur, tentukan gaji pokok yang sesuai dengan golongan, menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur, jumlahkan keduanya menjadi total penghasilan. Baik, pada tahap yang terakhir ini saya akan menjelaskan flowchart dari hasil pemrograman yang tadi. Dimulai dengan start, selanjutnya input golongan. Input golongan ini bertujuan pengguna memasukkan golongan karyawan misal A, B, atau C. Selanjutnya proses penentuan gaji pokok. Dalam contoh yang di sini, misal saya ambil golongan karyawan A, misal gaji pokoknya 5 juta. Setelah itu masuk ke tahap proses input jam lembur. Setelah itu dari input jam lembur masuk ke tahap proses penentuan gaji lembur. Dan di tahap ini kita sama-sama memeriksa jumlah jam lembur. Misal jika jam lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,30 dikalikan dengan gaji pokok. Dan jika jam lemburnya itu 3 jam, maka gaji lembur dikalikan dengan 0,32 gaji pokok. Dan jika jam lemburnya itu 4 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,36 dikalikan dengan gaji pokok. Di bawahnya, setelah itu maka nanti akan muncul hasil
penghitungan dari jumlah total penghasilan, yang dimana jumlah total penghasilan itu sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, dan di bawahnya ini proses semua sudah selesai. Kesimpulan yang bisa diambil, flowchart ini menjelaskan atur penghitungan gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur, mulai dari input data hingga menampilkan total penghasilan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.